Halo komagers semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Boy. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival kisah nyata yang sangat seru karena ceritanya benar-benar sangat langka. Dan film ini berjudul Purple Sunset yang dirilis pada tahun 2001, yang mana film ini menceritakan tentang seorang perwira cantik Uni Soviet yang tersesat di hutan belantara bersama seorang petani Cina dan juga gadis Jepang. Apa sih yang dilakukan si petani itu kepada dua wanita cantik tersebut selama mereka tersesat? Apakah dirinya membantu mereka agar tetap hidup atau malah apa ya? Oke, kita simak aja alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerita berlatar belakang pada tahun 1945 saat Perang Dunia Kedua ketika Jepang menduduki Cina, di mana kala itu Uni Soviet yang sudah mempunyai perjanjian dengan Jepang untuk tidak saling menyerang. Namun pada tanggal 9 Agustus tiba-tiba Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang, membuat Jepang yang tidak diberitahu sebelumnya merasa terkejut dan pertempuran pun terjadi dengan sangat sengit. Di waktu yang sama terlihat rakyat Cina yang ditawan oleh Jepang tanpa ampun mereka dieksekusi, dan hanya menyisakan satu orang yang selamat, yaitu seorang petani berusia 30 tahun bernama Yang. Ketika seorang tentara Jepang sedang mengisi amunisi untuk membunuh Yang, tanpa disangka tank Uni Soviet datang menghancurkan tembok benteng, di mana hal itu membuat si tentara Jepang tersebut mati sekaligus menyelamatkan Yang dari kematian. Lalu Yang pun dihadapkan ke seorang letkol bernama Kato. Melihat Yang tidak memakai sendal, Kato pun memberinya sepatu. Kemudian Kato menyuruh bawahannya agar membawa Yang ke pangkalan mereka. Das ist nicht nötig. Sebagian dari mereka yang kala itu terpisah dengan Letnan Katop. Terlihat mereka malah tersesat ke garnisun Jepang hingga pertempuran pun kembali terjadi. Akibat pertempuran itu hanya 3 orang dari mereka yang selamat termasuk Yang. Kemudian saat itu bawahannya bernama Sakop meminta kepada atasannya yang bernama Neja agar meninggalkan Yang di tempat tersebut. Namun Neja yang merasa kasihan kepada Yang dirinya mengajak Yang ikut bersama mereka. Saat hendak menyeberangi jembatan, di sini Sakop pun berjalan lebih dulu untuk memastikan bahwa di seberang jembatan itu tidak ada tentara Jepang, yang mana ketika Sakop sedang menyeberangi jembatan itu, tiba-tiba ada yang melemparinya granat dari sebuah gubuk. Lantas Sakop pun menembaki gubuk tersebut dan menghampirinya. Ternyata yang melempari dirinya granat itu adalah 2 orang siswi Jepang yang merupakan kakak beradik bernama Akiyoko dan Okiyaki. Melihat Sakop di hadapannya dengan menodongkan senjata, Okiyaki yang ketakutan pun langsung mengakhiri hidupnya dengan menelan kapsul cyanida. Dan ketika Akiyoko hendak melakukan hal yang sama, Sakop keburu menghalanginya. Dan terlihat di sana Sakop menemukan boneka musik Okiagari Koboshi milik Akiyoko. Lantas Sakop pun memberikannya kepada Yang. Awalnya di sini Sakop berniat membunuh Akiyoko karena takut Akiyoko melaporkan mereka ke tentara Jepang. Akan tetapi Neja melarangnya sebab mereka membutuhkan Akiyoko untuk membantu mereka keluar dari hutan tersebut. Das Mädchen war sehr mutig. Akiyoko yang dipaksa memandu mereka dirinya malah membawa mereka ke ladang ranjau, membuat Sakop yang mencoba untuk mengatasinya terbunuh. Melihat Sakop meninggal, Akiyoko pun tersenyum merasa puas, sementara Neja dirinya merasa sedih karena ternyata diam-diam Akiyoko membawa mereka ke ladang ranjau. Kemudian Neja pun memaksa Akiyoko agar segera membawa mereka pergi dari tempat tersebut. Sebelum pergi, Yang mengambil senjata milik Sakop yang diambil dari gubuk Akiyoko, sementara di belakang terlihat tentara Jepang mengejarnya.
Sebelum bersembunyi, Naija meninggalkan salnya di tepi sungai untuk mengalihkan perhatian. Saat bersembunyi, mereka pun menutup mulut Akiyoko agar tidak berteriak. Dan saat itu komandannya menemukan sal milik Naija, hingga dirinya pun menyeru semua bawahannya agar pergi mencarinya ke tempat lain. Melihat tentara Jepang itu pergi, yang pun melepaskan kain yang menutupi mulut Akiyoko. Dan biadabnya di sini Akiyoko berteriak membuat mereka hampir ketahuan oleh si komandan itu. Namun beruntungnya ada seekor burung yang melewat, hingga si komandan itu menyangka bahwa suara tadi yang didengarnya itu adalah suara burung tersebut. Selepas tentara Jepang itu pergi, Naija yang muak kepada Akiyoko. Dirinya menyuruh yang agar membunuh Akiyoko yang sudah diikat ke pohon. Akan tetapi ketika yang hendak melakukannya, tiba-tiba dirinya teringat akan pengalamannya saat tentara Jepang menyerang desa dan menangkap dirinya beserta ibunya. Di mana kala itu tentara Jepang tanpa ampun membunuh ibunya yang sudah tua di depan matanya. Ingat akan pengalamannya itu, akhirnya yang pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Akiyoko. Kemudian dirinya dan Naija pergi melanjutkan perjalanan dengan meninggalkan Akiyoko yang masih terikat di pohon. Namun dalam perjalanan yang merasa tidak tega kepada Akiyoko, hingga dirinya pun kembali dan melepaskannya lalu membawanya bersama mereka. Malamnya saat sedang beristirahat, yang mengeluarkan boneka milik Akiyoko lalu memandanginya. Melihat itu lantas Naija pun mengambilnya kemudian memutarnya, hingga terdengarlah musik dari boneka itu, membuat yang mendengarnya merasa senang. Keesokan harinya mereka pun meneruskan perjalanan. Ketika sedang menyeberangi jembatan yang terbuat dari pohon tumbang, tiba-tiba di sini yang terpleset hingga membuat Akiyoko terjatuh ke rawa. Awalnya saat itu yang maupun Naija berniat akan membiarkan Akiyoko, namun karena mereka berdua ini tidak tega, akhirnya mereka menolong Akiyoko. Di mana malam itu ketika beristirahat, Naija pun memberikan makanan kepada Akiyoko. Akan tetapi Akiyoko malah memberikannya kembali kepada Yang, dan dirinya mengucapkan terima kasih karena Yang sudah menyelamatkan nyawanya. Melihat itu Yang tidak langsung menerimanya, dan di sini Yang kembali teringat akan pengalamannya yang mengerikan ketika dirinya dipaksa oleh Jepang untuk membuang mayat warga sipil yang mati ke sungai. Di mana kala itu ada salah seorang dari mereka yang masih hidup, dan dirinya meminta kepada Yang agar jangan memberitahukan hal itu kepada tentara Jepang. Namun bodohnya di sini Yang malah memberitahukannya, hingga si pria itu pun dimasukkan ke dalam karung dan dibakar hidup-hidup. Setelah puas menontonnya, komandannya yang kejam mengikat seikat granat, kemudian membuangnya ke sungai hingga tubuh si pria itu hancur. Kala itu Yang pun merasa ngeri sekaligus menyesal karena sudah memberitahukannya kepada mereka. Ingat akan pengalamannya itu, Yang pun menangis lalu melemparkan makanan tersebut ke Akiyoko. Pada hari ketiga mereka berhasil keluar dari hutan tersebut, yang mana saat itu di sebelah utara terbentang padang rumput yang sangat luas. Dan di sini Naija merasa yakin bahwa pasukannya ada di sana. Lantas dirinya pun berjalan membawa mereka ke arah itu. Dalam perjalanan mereka menemukan pesawat Jepang jatuh ditembak oleh pesawat lain. Melihat itu Akiyoko menjadi teringat kepada kekasih masa kecilnya Onishi, yang wajib militer sebagai pilot pesawat tempur angkatan udara Jepang. Ingat akan hal itu, Akiyoko pun berlari untuk melihat di mana pesawat itu jatuh. Karena takut Akiyoko kabur, Yang pun mengejarnya, lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Akan tetapi belum juga mereka jauh pergi meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Akiyoko yang teringat kepada Onishi dirinya kabur menghampiri bangkai pesawat tersebut. Melihat itu Naija pun membiarkannya dan mengajak Yang untuk melanjutkan perjalanan menuju utara. Namun tanpa disangka Yang malah menolak dan lebih memilih mengikuti Akiyoko dengan mengatakan bahwa dirinya ini laki-laki dan bisa bertahan hidup tanpa makanan dari Naija. Auf den Weg!
Du bist doch so eine tapfere Frau. Tentunya hal itu membuat Naija merasa sedih sebab dirinya tidak berani berjalan sendirian, hingga akhirnya dirinya terpaksa mengikuti Yang. Sementara Yang dimana saat itu perasaan kesal dan sedih bercampur di dalam hatinya, sehingga dirinya berteriak cocorokan seperti orang yang tidak waras. Jawohl. Ein Tag wie Namun tiba-tiba di sini Yang merasa terkejut ketika melihat di depannya kebakaran akibat bangkai pesawat yang jatuh tadi. Melihat itu Yang tidak langsung berlari melainkan menyelamatkan dahulu Akiyoko. Ketika bertemu dengan Naija, Yang pun menyuruh Naija agar berlari. Warum stehst du da rum? Menyadari bahwa mereka tidak bisa berlari lebih cepat, Akiyoko pun mengambil korek api dari saku Naija dan membakar rumput yang ada di sekitarnya. Setelah api yang ada di sekitarnya padam, Akiyoko menyuruh mereka agar mengikutinya, yakni membaringkan tubuhnya ke tanah. Sesudah api padam, Yang menyadari ternyata Akiyoko bisa berbahasa Mandarin. Karena hal itu lantas Yang pun melepaskan tali yang mengikat tangannya. Yang dan Naija kemudian mengetahui tentang latar belakang Akiyoko, yang mana dulu dirinya pindah ke Cina saat berusia 4 tahun dan dibesarkan di Gunung Krensingan, di mana ayahnya adalah pemilik sebuah perusahaan kayu. Ketika Jepang mewajibkan ayahnya ikut perang, dia menyuruh Akiyoko dan adiknya untuk melarikan diri ke pantai, di mana nantinya mereka akan menyeberangi laut ke daratan Jepang. Namun sialnya Akiyoko dan adiknya malah tersesat, lalu dirinya pun bersembunyi di sebuah gubuk hingga akhirnya bertemu dengan mereka. Erst vor kurzem war er in die Armee eingetreten. Sesampainya di suatu tempat, Akiyoko mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan ke arah lain. Sebab jika mereka melanjutkan perjalanan ke arah utara, pastinya mereka akan sulit menemukan makanan. Mendengar itu Yang mempercayai perkataan Akiyoko. Sementara Naija dirinya ingin tetap ke utara sebab pasukannya ada di sana. Akan tetapi Yang dan Akiyoko tetap keras dengan pendiriannya, menjadikan Naija merasa kesal dan akhirnya terpaksa mengikutinya. Verdammter Mist. Wären wir Ihrem Befehl gefolgt, dann wären wir im Wald gestorben. Ich war dabei von Moskau. Dalam perjalanan tanpa sengaja mereka menemukan seekor rusa yang sangat besar. Awalnya di sini Naija pun berniat menembaknya untuk makan mereka. Akan tetapi ketika melihat rusa itu diam, Naija pun menjadi kasihan dan tidak jadi menembaknya hingga rusa itu pun pergi. Di mana sore itu saat Naija sedang mencari makanan, tiba-tiba hujan turun dengan sangat lebat. Di mana hal itu membuat Naija tersesat, tidak mengetahui jalan untuk kembali kepada mereka. Sementara Yang dan Akiyoko yang menunggu. Terlihat Yang membuka bajunya yang bau asam, kemudian dipakai melindungi kepala Akiyoko. Sebenarnya di sini Akiyoko ingin melepaskan baju itu karena tidak tahan dengan bau 7 rupanya itu. Akan tetapi dirinya takut menyinggung hati si petani Cina itu yang sudah berbuat baik kepada dirinya. Keesokan harinya Naija pun mencoba mencari jalan untuk kembali kepada mereka. Akan tetapi naasnya dirinya malah dikerolong labu. Di malam kedua Akiyoko mengajak Yang untuk pergi meninggalkan Naija, sebab di sana banyak sekali hewan buas. Namun Yang dengan tegas menolak karena Naija sudah menyelamatkan nyawa dirinya. Yang saat itu memegang senapan, sebenarnya di sini dirinya tidak mengetahui cara menggunakannya, tetapi dirinya tidak membiarkan Akiyoko menyentuh senapan itu dikarenakan Akiyoko tidak bisa dipercaya. Sagte ihr auch nicht, dass dich damit schießt? Di hari kedua tiba-tiba di sana mereka mendengar ada suara langkah yang mendekat ke arah mereka. Karena disangkanya itu adalah Naija, spontan Yang dan Akiyoko pun menghampirinya. Namun ternyata itu bukanlah Naija melainkan seekor harimau dewasa yang kelaparan, membuat Yang dan Akiyoko yang melihatnya gemetar ketakutan sampai Yang kencing di celana alias ngihan maneh. Lantas saat itu Akiyoko pun menyuruh Yang agar menembakkan senapannya. Namun karena tidak bisa menggunakannya di sini, Yang pun merasa kebingungan. Beruntungnya ketika harimau itu menyerang, Yang tanpa sengaja menekan pelatuknya hingga harimau itu kabur ketakutan.
yang mana suara senapan itu terdengar oleh Neji hingga dirinya mengetahui keberadaan Yang dan Akiyoko yang masih menunggunya. Sementara Akiyoko setelah kejadian itu dirinya menjadi tahu rupanya Yang tidak bisa menggunakan senapan. Meskipun Akiyoko sudah mengetahuinya, akan tetapi Yang tetap tidak membiarkan Akiyoko menyentuh senapan itu. Tak lama kemudian Neji datang dan langsung memeluk Yang, membuat Akiyoko yang melihatnya sedikit cemburu. Dankbar war, ist schwer. Lalu saat itu mereka pun melanjutkan perjalanan menyeberangi sungai. Terlihat di sana Akiyoko yang hampir tenggelam dirinya digendong oleh Yang. Setelah berhasil menyeberang, mereka pun beristirahat. Di mana ketika Neji dan Akiyoko sedang bermain, yang merasa penasaran dengan senjata Neji, dirinya mempelajarinya sendiri cara menggunakan senjata itu, dan sesudah mengetahui cara menggunakannya, Yang pun merasa bahagia sampai dirinya bernyanyi. Akan tetapi ketika mencari tahu tentang granat di sini Yang hampir membunuh mereka, namun beruntungnya Neji keburu membuangnya ke sungai hingga mereka pun selamat. Selepas merasa cukup beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan. Tatsächlich Frieden. Dalam perjalanan Neji menemukan pesawat Uni Soviet melintas ke tempat tersebut. Melihat itu Neji pun memberikan isyarat meminta tolong. Akan tetapi prajurit yang ada di pesawat itu tidak melihat keberadaannya, membuat Neji merasa kesal. Tatkala melihat matahari terbenam, Akiyoko memberitahukan kepada mereka bahwa esok hari mereka akan sampai di desa. Akan tetapi Neji tidak percaya dengan perkataan Akiyoko itu, sebab dirinya merasa bahwa Akiyoko hanya membawa mereka berputar-putar di hutan. Dan ternyata firasat Neji memang benar. Terlihat keesokan harinya mereka sampai di depan garnisun Jepang, yakni tempat pertama Neji tersesat dan pasukannya dibantai. Melihat kenyataan itu di sini Yang pun menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Akiyoko. Sesudah ditodong dengan senjata, Akiyoko menjelaskan bahwa dirinya berusaha membuat mereka menyerah kepada pasukan Jepang agar mereka bisa mendapatkan makanan dan penginapan. Mengetahui itu Yang berpura-pura menuruti keinginan Akiyoko, membuat Neji yang melihatnya merasa khawatir. Terlihat di sana Yang pun dengan santai menunggu, sementara Akiyoko dirinya mencoba mencari tentara Jepang. Namun setelah dicari ternyata di sana tidak ada seorang pun tentara Jepang. Rupanya alasan yang menuruti keinginan Akiyoko itu karena dirinya sudah mengetahui bahwa di sana sudah tidak ada tentara Jepang. Sebab jika di sana masih ada tentara Jepang pastinya ada anjing yang menggonggong. Di sisi lain Neji yang sudah mengetahui hal itu, dirinya masuk ke truk yang sebelumnya ditinggalkan. Dan di sini Neji merasa bahagia karena menemukan makanannya masih ada. Kemudian dirinya memanggil Yang agar mencicipi makanan itu, sedangkan Akiyoko dibiarkan sendiri melamun. Kemudian saat itu Neji pun menyalakan radio, dan di sini mereka mendengar berita yang disiarkan dalam bahasa Rusia, Inggris, Prancis, Cina, dan Jepang, bahwa Kaisar Hirohito Jepang memutuskan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Mendengar itu Akiyoko merasa terhina oleh kekalahan Jepang. Lantas dirinya pun mengambil senjata Neji yang disimpan di belakang mobilnya, yang mana ketika Neji hendak memberinya makanan, Akiyoko malah menodongkan senjata ke arahnya. Melihat itu Yang pun merasa terkejut dan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lalu dirinya pun berjalan menghampiri Akiyoko. Dengan penuh emosi Yang pun menyuruh Akiyoko agar menembakkan senjata itu ke tubuhnya. Akan tetapi setelah ditekan pelatuknya ternyata senjata itu tidak ada pelurunya. Tentunya kenyataan itu membuat Akiyoko menangis merasa malu atas perbuatan jahatnya sendiri. Kemudian di sini Neji pun mengetahui bahwa ternyata Yang telah mengambil semua pelurunya sebelum Akiyoko mengambil senjatanya itu.
yang mengungkapkan kepada Akiyoko kenapa orang Jepang datang ke Cina dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah termasuk ibunya. Akiyoko menjawab dirinya meminta maaf karena dirinya tidak membunuh siapapun. Mendengar itu Yang merasa emosi karena sebelumnya Akiyoko mencoba membuat mereka terbunuh dengan membawanya ke ladang ranjau dan juga ke garnisun Jepang. Bahkan beberapa menit yang lalu Akiyoko berniat membunuh dirinya dan Naijia. Akiyoko mengatakan bahwa dirinya tidak akan menembak Yang dan Naijia, melainkan hanya akan membawanya untuk menyerah. Yang menegaskan bahwa dirinya ini laki-laki Cina. Jadi Akiyoko jangan pernah bermimpi bahwa dirinya akan menyerah. Ich bin ein Chinese, dessen Volk gelitten hat! Jetzt kommt ihr, um uns zu töten! Meskipun sangat emosi akan tetapi saat itu Yang tidak membunuh Akiyoko dan memaafkan semua kesalahannya. Kemudian Yang pun menyuruh Akiyoko agar kembali ke Jepang dan menjalani kehidupan yang baik. Mendengar itu Akiyoko pun merasa sangat berterima kasih kepada Yang. Karena meskipun Yang ini hanya seorang petani dan tidak berpendidikan, namun dirinya adalah orang yang baik. Lalu Akiyoko mengungkapkan bahwa dirinya sudah kehilangan ibu dan adiknya. Dan jika Yang tidak keberatan maka dirinya akan mengangkat Yang menjadi kakaknya. Mendengar itu Yang tidak menjawab dan tetap menyuruh Akiyoko agar kembali ke Jepang dan hidup bahagia di sana. Geh nach Hause, dorthin, wo du hingehörst. Und erhielt er den Befehl zu einem Kamikaze. Satu hari setelah Jepang menyerah, kita akan diperlihatkan dengan pacar Akiyoko Onishi yang wajib militer. Dirinya dan teman-temannya mendapat perintah pengorbanan dari komandannya agar menabrakkan pesawatnya ke kapal perang Amerika. Melihat semua teman-temannya sudah mati, Onishi pun berniat keluar dari pesawatnya untuk melarikan diri. Akan tetapi sialnya dirinya malah terkunci. Melihat Onishi hendak kabur, spontan komandannya pun menembaki Onishi hingga akhirnya Onishi pun mati. Dan pesawatnya jatuh ke laut ngebelduk hingga amburadul lalocotan. Kembali ke Naijia yang hendak mengantarkan Akiyoko ke pantai. Dalam perjalanan saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba di sana mereka mendengar suara tembakan. Dan ketika dilihat di sana mereka menemukan sekelompok tentara Jepang dan warganya sedang mengakhiri hidupnya secara massal. Karena mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa negara mereka telah menyerah. Menyaksikan kejadian itu, Akiyoko secara keliru mengira bahwa mereka tidak diberitahu tentang penyerahan itu. Lantas dirinya pun berlari untuk menghentikan tindakan bodoh mereka. Melihat itu spontan, komandannya pun langsung menembak Akiyoko. Hingga Akiyoko yang malang pun mati. Dan boneka Okiagari Koboshi yang dipegangnya lepas dari genggamannya. Tentunya kenyataan itu membuat Naijia dan Yang merasa emosi. Terlihat di sana Naijia mengemudikan truknya ke arah mereka. Sementara Yang kini sudah bisa menggunakan senapan dirinya membantai mereka tanpa ampun. Setelah semua tentara Jepang yang ada di sana mati, Yang mengambil boneka Okiagari Koboshi milik Akiyoko. Di waktu yang sama terlihat di tempat lain pasukan Jepang yang tersisa mereka membuang senjatanya ke samping, di mana hal itu menandakan bahwa sebagian dari mereka ada yang menerima kekalahan itu. Nach dem unmenschlichen Krieg kehrt auf der Welt der Frieden wieder ein. Alle Rassen, weiße, gelbe und schwarze, Di akhir cerita pada tahun 2000 kita akan diperlihatkan dengan Yang asli yang sudah tua. Terlihat dirinya masih menyimpan boneka Okiagari Koboshi milik Akiyoko. Selain Yang, kita juga akan diperlihatkan dengan Naijia yang asli. Terlihat dirinya yang sama sudah tua meletakkan bunga di tugu peringatan perang Poklana Yakura dengan angka besar 1945 untuk memperingati kematian Akiyoko. Tamat ending yang sangat mengakiokokan.